Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya terkait mata kuliah Teknologi Hasil Tanaman Palma. Di sini judul judul tugas saya itu ada potensi komoditas pinang, nipah, dan jernang serta kontribusi di bidang pangan dan non-pangan. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mariono dengan NIM D1C122004. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama. Yang pertama itu ada pinang. Pohon pinang adalah tanaman palma yang berasal dari Asia Tenggara dan India. Pohon pinang ini termasuk dalam famili Arecaceae. Selanjutnya itu, pinang merupakan salah satu komoditas yang sangat penting di Indonesia, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun ekologi. Selanjutnya itu ada karakteristik pohon pinang. Pohon pinang itu tinggi batangnya sekitar 10 sampai 30 meter, sedangkan diameter batangnya itu 10 sampai 60 cm, panjang daun atau pelepah 1 sampai 2 meter, bunga pinang berwarna kuning dan tumbuh dalam tandan. Buah pinang yang berbentuk bulat dengan diameter 3 sampai 6 cm. Selanjutnya itu warnanya merah atau oranye ketika matang. Selanjutnya itu ada komposisi pinang. Biji pinang mengandung alkaloid, arekolin, arekaidin, gupakolin, gupasin, tanin, dan senyawa lainnya. Selanjutnya itu manfaat pinang. Yang pertama itu buah pinang digunakan sebagai bahan konsumsi dan obat tradisional. Dan yang kedua itu daun pinang digunakan sebagai bahan kerajinan dan dekorasi. Ketiga, batang pinang digunakan sebagai bahan bangunan dan furnitur. Yang keempat, minyak pinang digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Selanjutnya itu ada proses pengolahannya. Yang pertama itu panen. Buah pinang dipanen ketika sudah matang sempurna. Selanjutnya itu ada pengeringan. Buah pinang segera kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar air dan memperpanjang masa simpan. Selanjutnya itu ada pemilihan buah. Buah pinang yang sudah kering akan dipilih untuk memisahkan buah yang berkualitas baik dari yang rusak. Dan yang keempat itu ada penggilingan. Buah pinang yang telah dipilih kemudian digiling menjadi potongan-potongan kecil atau bubuk. Dan yang terakhir itu ada penyortiran, di mana di sini hasil gilingan disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Adapun teknologi proses, yang pertama itu mesin pengering menggunakan energi panas untuk mengeringkan buah pinang secara cepat dan merata. Dan yang keempat itu ada mesin penggiling dengan berbagai ukuran dan kapasitas. Mesin penggiling dapat menghasilkan potongan pinang dengan ukuran yang seragam. Dan yang ketiga itu ada mesin pengemas. Tujuan itu untuk memudahkan proses pengemasan produk olahan pinang dalam berbagai jenis kemasan. Adapun pangsa pasar pinang, yang pertama itu pasar domestik. Di Indonesia, pinang banyak dikonsumsi sebagai bahan campuran sirih. Selain itu, pinang juga digunakan dalam beberapa produk tradisional seperti jamu. Dan yang kedua itu ada pasar ekspor, di mana Indonesia merupakan eksportir pinang terbesar di dunia. Negara-negara tujuan ekspor utama yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Selanjutnya itu ada potensi di bidang pangan dan non-pangan. Yang pertama itu di bidang pangan, sebagai bahan baku makanan, di mana pinang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan permen, makanan ringan, dan minuman. Selain itu ada sebagai penambah rasa, ekstrak pinang dapat digunakan sebagai penambah rasa pada berbagai jenis makanan. Sedangkan untuk di bagian bidang non-pangan, yang pertama itu ada untuk kosmetik. Ekstrak pinang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik.
Dan yang kedua itu sebagai bahan baku industri. Kulit pinang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan arang aktif dan pupuk organik. Di sini arang aktif yang dimaksud itu berupa seperti biobriket. Selanjutnya itu pohon yang kedua yaitu nipah. Nipah atau Nipah fruiticans adalah jenis pal yang tumbuh di lingkungan hutan, bakau atau daerah yang pasang surut di dekat tepi laut. Tumbuhan ini sangat adaptif terhadap lingkungan payau atau campuran air tawar dan air laut dan memainkan peran penting dalam ekosistem mangrove. Karakteristik pohon nipah itu sendiri yang mana tebal batang sekitar 60 cm, panjang daun bisa mencapai 7 meter, buah berdiameter sekitar 10 sampai sampai 15 cm dan tersusun dalam tandan. Setiap buah mengandung satu biji. Selanjutnya itu komposisi nipah. Komposisi nipah terdiri dari karbohidrat, terdapat pada buah, nira, dan tepung nipah. Protein, di mana protein itu terdapat pada biji dan tunas nipah. Sedangkan lemak terdapat pada biji nipah, serat terdapat pada batang dan daun nipah, mineral seperti kalium, kalsium, dan magnesium, vitamin, terutama vitamin B kompleks. Selanjutnya itu ada manfaat dari buah nipah atau nipah. Yang pertama itu nirah. Nirah nipah yang diperoleh dari penyedapan batang merupakan sumber gula yang potensial. Nirah dapat diolah menjadi gula nipah, minuman tradisional, alkohol, dan cuka. Selanjutnya itu dari buah. Buah nipah dapat dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai produk makanan seperti dodol, selai, dan manisan. Biji nipah juga dapat dimakan. Dan yang ketiga itu daun. Daun nipah yang kuat dan lentur banyak digunakan sebagai atap rumah tradisional, anyaman, keranjang, dan bahan baku kertas. Dan yang terakhir itu batang. Batang nipah dapat digunakan sebagai bahan bangunan ringan dan bahan bakar. Selanjutnya itu teknologi proses nipah. Yang pertama nira, cairan manis yang dapat diolah menjadi gula, cuka, atau alkohol. Soalnya itu tepung digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan seperti kue dan mie. Lidi digunakan untuk membuat sapu lidi, kerajinan tangan, dan bahan bangunan. Dan yang keempat, atap, di mana digunakan sebagai bahan atap rumah tradisional. Dan yang terakhir, bioenergi, nirah dan biomasa. Nipah dapat dijadikan bahan bakar bioenergi seperti bioberiket. Dan yang selanjutnya itu pangsa pasar. Yang pertama sektor pangan, seperti gula nipah, tepung nipah, dan produk olahan lainnya. Dan yang sektor non-pangan, itu terdiri dari beberapa kerajinan seperti lidi nipah, atap nipah, bahan baku kerajinan lainnya, dan sebagai bioenergi. Selanjutnya itu yang terakhir ada di sektor farmasi, di mana ekstrak nipah memiliki potensi sebagai bahan obat-obatan alami. Dan selanjutnya itu ada kontribusi nipah di bidang pangan dan non-pangan. Yang di bidang pangan itu menyediakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Sedangkan di bagian non-pangan itu memberikan nilai tambah pada produk-produk kerajinan, bahan bangunan, dan energi terbarukan. Memasuki pohon selanjutnya yaitu ada jernang. Jernang atau Daemonoropes draco adalah jenis rotan yang menghasilkan getah berwarna merah yang dikenal sebagai dengan sebutan darah naga, Dragon's Ball. Tumbuhan ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena getahnya banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Adapun karakteristik pohon jernang, yang pertama itu batangnya berduri mirip seperti rotan dan daunnya itu menjemuk menyirip. Buahnya berbentuk bulat atau lonjong, berukuran kecil dan ditutupi oleh sisik. Adapun komposisi dari jernang, jernang mengandung damar, palaponoid, asam benzoat, dan senyawa fenolik lainnya. Dan manfaat jernang.
Yang pertama itu sebagai pewarna alami. Seperti yang kita ketahui, getah jernang digunakan sebagai pewarna alami untuk tekstil, keramik, pernis, dan bahkan diyakini digunakan sebagai pewarna pada biola. Dan yang kedua itu bisa digunakan sebagai obat tradisional. Dalam pengolahan obat tradisional, getah jernang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti luka, diare, dan masalah pencernaan. Dan yang ketiga itu ada bahan industri lainnya. Getah jernang juga dapat digunakan dalam pembuatan dupa, pernis, dan beberapa produk kosmetik. Adapun proses pengolahannya, yang pertama itu ekstraksi, menggunakan pelarut organik atau air untuk mengekstrak senyawa aktif dari jernang. Dan yang kedua itu ada pemurnian, proses untuk menghilangkan kotoran dan senyawa yang tidak diinginkan dari ekstrak jernang. Dan yang terakhir itu ada standarisasi. Di sini untuk menentukan kadar senyawa aktif dalam produk akhir agar kualitas terjamin. Selanjutnya itu ada pangsa pasar. Yang pertama itu di bagian industri farmasi sebagai bahan baku obat tradisional dan modern untuk pengobatan luka, diare dan penyakit kulit. Sedangkan industri kosmetik sebagai bahan pewarna alami untuk lipstik, perona pipi dan produk perawatan kulit lainnya. Sedangkan di bagian industri makanan sebagai pewarna alami untuk makanan dan minuman. Dan yang terakhir itu industri kerajinan. Sebagian bahan pembuatan pernis dan bahan pelapis. Adapun kontribusi jernang di bidang pangan dan non-pangan. Yang pertama itu di bidang pangan, senyawa bioaktif dalam jernang juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan fungsional dalam makanan seperti antioksidan dan antimikroba. Sedangkan untuk yang di bagian non-pangan digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai obat modern. Baik, sekian presentasi saya terkait tanaman palma yaitu pinang, nipah, dan jernang. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.